Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan mendapat kiriman karangan bunga. Diduga karangan bunga itu bagian dari teror. Dugaan teror itu terjadi setelah lembaga antirasuah itu menetapkan perwira tinggi dan perwira menengah TNI sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan di Basarnas. Penetapan status sebagai tersangka kedua perwira TNI itu pun ditegaskan Puspom TNI pada Senin 31 Juli 2023. Ketua KPK Firly Bahuri tak mau terlalu jauh berspekulasi atas karangan bunga yang berdatangan ke kantornya itu. Firly mengaku tak tahu pesan apa dibalik dari kiriman karangan bunga itu. Pensiunan Jenderal Bintang 3 polisi itu tidak mau menyimpulkan kiriman itu sebagai teror. Sebelumnya, Puspom TNI telah menetapkan Kepala Basarnas Marsja TNI Henry Alfiandi dan Koorsmin Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas. Keputusan itu diambil setelah penyidik militer melakukan penyidikan berdasarkan temuan KPK. Sebagai informasi, penyidikan dilakukan POM TNI bagian dari penetapan tersangka kepada Henry dan Afri oleh KPK tidak sesuai prosedur. Sehingga penyidikan diulang oleh Puspom TNI mengacu kepada Undang-Undang tentang Peradilan Militer. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto alias BW menilai, langkah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang meminta maaf dan mengaku khilaf dalam penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Henry Alfiandi berpotensi melanggar kode etik. Bahkan BW menyebut Johanis Tanak bertingkah konyol dan lepas tanggung jawab. BW menegaskan pernyataan Johanis Tanak itu merupakan kesalahan fatal dan pelanggaran berat. Karena itu, seharusnya Johanis Tanak mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK. Hal lain yang juga diperhatikan, lanjut BW, tindakan Johanis Tanak dapat dinilai melanggar prinsip akuntabilitas, serta mengindikasikan terbatasnya kompetensi sehingga dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan tercela dan dimintai pertanggungjawaban karena telah melempar kesalahan kepada bawahan. Di sisi lain, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Pol Asep Guntur Rahaya nampaknya akan tetap bertugas di KPK. Hal itu menyusul pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri yang akan mempertahankan Asep. Sebelumnya, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan sekaligus Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengunduran ini diduga buntut kekecewaan Asep atas sikap pimpinan KPK Johanis Tanak. Menyalahkan tim penindakan yang menetapkan Kabasarnas RI periode 2021-2023 Majen TNI Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka.